Oh my god, I think it's happening again. Sort of myself, I would be letting it. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amelia Nina Corina Berpanjaitan, NPM 20150146, kelas 11 A31. Di sini saya menyelesaikan tugas pengembangan bahan ajar IPS di SD. Selamat menyaksikan, terima kasih. Halo semuanya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu akan pimpin doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Selamat pagi Bapak, sebentar lagi kami mau belajar, berkati kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, sekarang Ibu absensi dulu ya. Febrian, hadir Bu. Miriam, hadir Bu. Lisa, hadir Bu. Pero, hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, agar kita semangat, kita bernyanyi halo, halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke anak-anak, setelah bernyanyi, sekarang kita belajar. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ada yang ingat? Ya, materi kita minggu lalu mengenai suku, bangsa, dan budaya. Sekarang materi kita adalah peninggalan sejarah dan cara pelestariannya. Oke, sebelum masuk kepada peninggalan sejarah dan cara pelestariannya, Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa artinya peninggalan sejarah? Ya, Ines, coba dijawab. Ya, betul. Peninggalan sejarah adalah suatu benda-benda pada masa lampau. Ya, itu betul. Cuman, Ibu akan menambahi lebih jelasnya, peninggalan sejarah adalah sisa benda masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan masih ada hingga saat ini. Jadi, peninggalan sejarah itu adalah sisa benda masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan masih ada hingga saat ini. Benda-benda peninggalan sejarah banyak kita temui di dalam museum. Jadi, siapa di sini pernah ke museum? Ya, di sekitar tempat kita itu ada Museum Lingga, Museum Suka, Museum Jamin Ginting. Museum Suka berada di Museum Jamin Ginting itu berada di Desa Suka. Oke anak-anak, kalian sudah tahu kan apa artinya museum itu? Museum itu seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu ulang, museum adalah tempat menyusun benda peninggalan sejarah. Apa saja contoh benda peninggalan sejarah itu, Bu? Benda peninggalan sejarah itu bisa berupa candi, bisa berupa prasasti, bisa berupa bangunan-bangunan yang lain. Ya, itu semua adalah contoh-contoh benda peninggalan sejarah. Benda peninggalan sejarah ini harus kita lestarikan. Sebelum masuk kepada cara-cara melestarikan benda peninggalan sejarah itu, kita bisa mengetahui dulu contoh-contoh dari peninggalan benda sejarah. Seperti ada di depan. Contoh benda peninggalan sejarah ini yang pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dikenal juga dengan nama Candi Roro Jonggrang. Kompleks Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi ini dibangun mulai sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan.
dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Ini adalah contoh gambar Candi Prambanan. Yang kedua adalah Prasasti Ciareteun. Prasasti Ciareteun terletak di Desa Ciareteun Lir, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Tepatnya pada 6 derajat 31,23 lintang selatan dan 106 derajat 41,28,2 bujur timur. Lokasi ini terletak di sekitar 19 km sebelah barat laut dari pusat kota Bogor. Ini adalah gambar Prasasti Ciareteun. Isi dari Prasasti Ciareteun ini adalah tanda sepasang telapak kaki seperti kaki Dewa Wisnu atau pemelihara, ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Cap telapak kaki melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Jadi di prasasti ini terdapat gambar cap telapak kaki, yang dimana telapak kaki tersebut melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa telapak kaki itu melambangkan kekuasaan raja atas tempat di sekitar prasasti tersebut ditemukan. Oke anak-anak, ini adalah contoh dari peninggalan sejarah. Dan masih banyak peninggalan sejarah yang lainnya, seperti Candi Borobudur, prasasti-prasasti lain, dan juga masih banyak yang lain yang akan kita temukan. Oke, sekarang kita akan masuk kepada cara menghargai peninggalan sejarah. Yang pertama, cara menghargai peninggalan sejarah tersebut, siapa yang tahu? Ya, kita bisa menghargainya dengan cara tidak merusak. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan di sekitarnya. Dan yang ketiga itu adalah menjadikan sebagai tempat wisata. Yang keempat itu bisa juga kita menjaga dengan cara tidak menjual benda peninggalan tersebut. Peninggalan sejarah tersebut. Oke, kita baca ya. Kita bisa melestarikan peninggalan sejarah dengan cara yang pertama tidak merusak. Yang kedua, tidak membawa sampah sembarang di sekitarnya. Yang ketiga, menjadikan sebagai tempat wisata ataupun objek wisata. Yang keempat, menjaga dengan cara tidak menjual benda peninggalan sejarah tersebut. Oke anak-anak, seperti yang Ibu bilang tadi, benda-benda sejarah ini dikumpulkan misalnya di museum, itu banyak benda peninggalan sejarah.
kita melestarikan peninggalan sejarah tersebut agar benda peninggalan sejarah tersebut tidak hilang, agar anak cucu kita kelak bisa mengenal benda peninggalan sejarah tersebut. Karena benda peninggalan sejarah ini memiliki makna yang cukup besar. Kenapa kita harus melestarikan benda peninggalan sejarah tersebut? Seperti yang Ibu bilang tadi, agar anak cucu kita nanti kelak bisa menikmati benda peninggalan sejarah tersebut, bisa mengenalnya. Yang kedua, kita dengan cara melestarikan benda peninggalan sejarah tersebut, kita juga menghargai para pahlawan kita, karena kita sudah menjaga benda peninggalan sejarah tersebut. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan anak-anak? Seputar materi benda peninggalan sejarah dan cara pelestariannya ini, masih ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya, Ibu ulang sedikit lagi ya. Karena itu temannya masih ada yang belum mengerti. Kita melestarikan benda peninggalan sejarah tersebut, yang pertama, agar anak cucu kita kelak nanti bisa mengenal dan bisa merasakan benda peninggalan sejarah tersebut. Yang kedua, kita bisa menjadikan benda peninggalan sejarah tersebut sebagai tempat wisata, agar banyak orang bisa mengenal benda peninggalan sejarah tersebut. Karena seperti yang kita lihat di gambar ini, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, itu banyak dijadikan jadi tempat wisata. Yang ketiga, dengan menghargai benda peninggalan sejarah tersebut, berarti kita juga ikut menghargai para pahlawan kita yang telah berjuang di medan perang. Yang keempat itu, dengan menghargai benda peninggalan sejarah tersebut, kita juga termasuk ikut cinta terhadap bangsa Indonesia. Karena kita juga ikut melestarikan benda peninggalan sejarah tersebut. Oke anak-anak. Di sini masih ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu anggap ini semua sudah jelas ya. Jadi nanti kalau Ibu kasih tugas, anak-anak harus bisa menjawab tugas tersebut dengan benar. Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan materi. Siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Oke, Ibu akan menyimpulkannya. Karena tidak ada yang mau menyimpulkan, jadi Ibu yang menyimpulkannya anak-anak. Sekarang Ibu akan simpulkan. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa benda peninggalan sejarah tersebut adalah benda sisa masa lampau yang memiliki nilai sejarah dan harus dilestarikan agar benda sejarah tersebut bisa dinikmati oleh siapapun dan hingga sampai kapanpun bisa dinikmati manfaatnya, bisa menambah wawasan kepada kita. Dengan kita melihat benda peninggalan sejarah tersebut aja, kita bisa menambah wawasan di kita. Makanya benda peninggalan sejarah tersebut harus dilestarikan. Oke anak-anak, di sini Ibu akan beri tugas kepada kalian. Halaman 98 bagian B dan C dijawab di buku tugasnya ya anak-anak. Buku Erlangga halaman 98 bagian B dan C dijawab di buku tugasnya. Masih ada yang kurang jelas anak-anak? Oke, sekarang kita akan menutup pelajaran kita atau mengakhiri pelajaran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih penyertaan Tuhan hingga saat ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Bapa, berkati kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan baik dan berjumpa dengan orang tua kami dengan keadaan baik-baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Selamat pagi semuanya. Oh my God, I think it's happening again. Sort of myself, I would be late in the end. But every time I look at those brown eyes and your smile, oh your smile
run into you on a break in the hall.